Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kali ini tim lintas batas dimensi sedang menelusuri sebuah petilasan di Dusun Gamping, Desa Jambian, Kecamatan Sambirjo, Kabupaten Sragen, di mana terdapat sebuah petilasan berwujud makam yang panjangnya tidak sama dengan makam-makam pada umumnya, bahkan 3 atau 4 kali lipat panjangnya dibandingkan makam pada umumnya. Dan siapakah yang mempunyai petilasan diwujudkan sebuah makam ini adalah Ki Joko Buduk, seorang pemuda yang berasal dari Majapahit yang sedang berkelana melakukan tirakat bertapa di sebuah bukit, atau orang menyebut di sini adalah sebuah gunung yang bernama Gunung Liliran. Ki Joko Buduk sendiri yang bernama asli adalah Raden Haryo Bangsal, seorang putra Majapahit yang melakukan lelana atau perjalanan bertapa. Pada suatu saat ada sebuah kerajaan kecil yang bernama Keraton Puan di daerah Siningawi yang sedang dilanda kekeringan. Seorang raja yang suka sekali bercocok tanam, beliau menanam sebuah pisang yang bernama pisang Cindimas. Dan jikalau tidak ada air, maka pisang-pisang kesayangan dari Ratu Puan ini mati. Oleh karena itu beliau mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa mengalirkan air menuju ke perkebunan, maka kalau laki-laki akan diangkat sebagai menantunya dan akan dijodohkan dengan putri seorang Ratu Puan. Kemudian Joko Buduk dengan kesaktiannya akhirnya bisa membelah batu dengan tongkatnya dan bisa mengalirkan air dari sungai Sawur ke halaman Keraton Puan. Dan oleh karena itu raja bersukacita kemudian memanggil Ki Joko Buduk. Namun keadaan Ki Joko Buduk yang penuh dengan kudis atau gudik, raja memerintahkan kepada patihnya untuk memandikan, dalam bahasa Jawa mbilasi, ke sendang gampingan yang airnya mengandung belerang hangat. Namun sang patih yang kurang pendengarannya mendengar kata mbilasi, didengarnya disuruh untuk nelasi dalam arti membunuh atau menghabisi Joko Buduk. Maka sesampainya di dekat sendang gampingan, Joko Buduk dibunuh atau ditelasi oleh sang patih, kemudian membuat lubang untuk memakamkan Joko Buduk. Ini adalah wawancara saya dengan salah seorang pengunjung di sini. Raden Haryo Bangsal. Ini sejarahnya kan yang tentu nek dinamai dari ini udah berisi alite ngoten kan sok disengeni kali wong tuwa ngoten niku mboten wani mantuk di bareng gunung Kenalas. Yang dalu niku nangis. Nangis terus sejarah yang teman Kak Amli jenenge Gunung Tangis niki. Oh, iki. Nggih. Lah niku terus lambat laun cekak mawon ya, ngantos dewasa. Niku kratone niku enten napa ketekan musuh. Nggih. Dan niku sing saged baleni musuh niku jane nggih Joko Buduk. Raden Buduk niku tokoh teng mriki. Namine sanes sih Raden Haryo Bangsal. Raden Haryo Bangsal. Nggih. Nah, niku terus akhirnya mantuk mandap ya. Mantuk mandap niku kalih romone niku
niku gadah patih. Patih niku nuwun sewu budak. Kalih ratune niku putrane ingsun gawa neng mburi Bilasana. Abdi Samjani Senopati. Lah mireng niku ken niwasi. Iya. Oh, lah niku pas mapan bungkuk ngoten langsung dipotong. Oh. Wangsul ngadep balik sang romo niku. Pun kula tiwasi. Lah tiwasi piye to? Kon bilasi lho, bakal Senopati lho, tapi dipake. Nah niku terus ngoten akhire langsung dimakamke niku nggih. Dimakamke niku medal saking griya niku anggere separo niku sing separo mburi berutuh mlaku modot. Oh. Modot, ngoten tadi itu kepulan mriki duduk wis tak jawab. Karene pufdone aja. Nggih. Terus mulai adik karo ngono modot mulai jawab mulai. Lho diceritakne ora wedi. Terus Yose niku gadah rai putri niku anu. Ditresnani sanget sing sok ngirim meneng Kan gunung tangis itu. Terus kali romo itu putriku sisa katen nono. Nah kalau itu kayak di kubur gak gelem. Terus sisa itu. Sekarang ini pun saya pun namung pasti berikut nih namung. Paling boten tetep. Kadang-kadang ngeten iki ceritane saka kono ngene tapi tetep nek kula pitados mawon ngeten iki. Mungkin sing ditongan iki bener ini bener cara mandangnya kan sing gitu. Itu pundi-pundi. Jadi niku nek piantun kosok niku bisa tirakatan napa soalnya nek wong Jawa gitu. Nggih. Nggih, soalnya napa butuhne kadenge nggih. None kasepan kasekten napa sing dienggo niku kan. Oh, itu iki nggih niku Pak. Nggih, napa-napa mah saged lah. Nggih. Terus kali nek daluan itu dilarang nyalakne segala macam api apapun. Teng mriki. Teng mriku. Oh. Sorot baterai kayak napa mboten? Oh, ngoten. Lah tujune rong bengi aku sorot-sorot. Ya ro niku nek pomoe tirakatan niku nek karing saus garing niku kopi pahit kali susu. Kopi pahit kali susu. Dijata lagi suatu saat tetap. Ya ora janji ning suatu saat nek enak rezeki iso tuan. Ini kula ya dia. Kula namun rotos ngeten iki kan menawa nenten cinta kentun nggih pangapunten. Oh lah, mboten Pak nek lah malah matur suwun. Niki informasi. Udah ya ampun ganggu geman. Mboten niki informasi penting. Kula niku wis seneng kita alim Pak. Wis pun sapa dugi kengkilan Banten atau Piala Jawa. Pas terus kula dengan niku nek ngertos king pundi niku. Nggih lho Pak. Nggih. Ngoten naluri saking para sepuh. Terus modalnya nek kaya kula niku wong bodho niku modalnya nggih percaya kali wong. Lah nggih. Oh, nek mboten ngoten asale informasi sing pundi. Lalu dibuatkanlah liang lahat untuk memakamkan Joko Buduk, namun selalu kurang panjang dan digali lagi kurang panjang lagi hingga akhirnya sampai 11 meter masih kurang panjang lagi, dan pada akhirnya tidak jadi dan disuruhnya patihnya untuk memakamkan di Gunung Liliran. Ini adalah Sendang Gampingan yang airnya hangat, yang konon dahulu disinilah Joko Buduk dibunuh di sekitaran Sendang Gampingan ini, dan di sekitar sini pula dibuatlah liang lahat yang pada akhirnya tidak jadi digunakan untuk memakamkan Ki Joko Buduk. Kemudian dipindahkan ke Gunung Liliran, dan pada saat itu terdengar suara bahwa beliaunya tidak mau dimakamkan kalau tidak dengan calon istrinya yang adalah Ratu Puan. Dan saya pernah mendengar sebuah cerita bahwa setelah itu Kerajaan Majapahit mendengar bahwa salah satu putranya yang tewas dibunuh oleh patih dari Ratu Puan, dan kemudian dengan amarahnya Raja Majapahit memerintahkan
bala pasukan untuk membumi hanguskan keraton Puan dan mengambil sekaligus jasad dari Joko Buduk ini. Dan saya pernah berkunjung di bekas kerajaan atau Ratu Puan, keraton Puan ini, dan memang benar adanya sudah menjadi rata dengan tanah, dan bekas kerajaannya juga tanahnya masih terlihat sangat angker. Dan ini adalah suasana di dalam yang dulunya digali untuk liang lahat, yang mana Joko Buduk mau dimakamkan dan tidak sampai dimakamkan di sini oleh karena tidak muat besarnya maupun panjangnya, dan sekarang hanya diberi tanda oleh mungkin masyarakat setempat atau mungkin patih dulu yang membunuhnya, yang itu berupa sebuah semacam nisan tapi dari kayu yang panjang sekali. Dan orang-orang banyak yang berziarah ke sini, namun sekarang ini juga banyak sekali orang-orang berziarah ini yang memburu nomor togel, dan di sini terkenal sekali orang-orang yang mendapat wisik wangsit dari petilasan ini, dan orang dari mana-mana datang ke sini hanya untuk memburu sebuah wisik atau mimpi tentang togel. Dan saya punya beberapa teman itu juga bercerita bahwa memang terkenal dari berapa puluh tahun yang lalu di sini untuk mencari wangsit atau wisik dari kode-kode nomor togel, dan banyak yang mendapatkan 4 angka lalu ceritakan kepada teman-temannya. Dan oleh karena itu di sini terkenal orang-orang yang kesini biasanya hanya untuk mencari wisik wangsit untuk sebuah kode-kode angka. Sampai sekarang masih ramai di setiap harinya, dan ini adalah makam semacam kayu yang panjang, nisan tapi dari kayu, dan kayu ini sudah sangat kuno sekali kelihatannya, di sebuah cungkup yang sekarang sudah dibangun atapnya dan bangunannya juga sudah tembok dan diberi lampu. Dan terserah bagi kita semua mau datang untuk apapun tujuannya, namun jangan lupa bahwa kita masih mempunyai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha menciptakan jagat alam raya seisinya ini, dan kita wajibnya untuk selalu memuja Sang Pencipta, bukan kita memuja dari petilasan-petilasan atau dari orang-orang yang dimakamkan di suatu tempat, walaupun orang-orang itu dulunya adalah orang-orang yang sangat sakti, akan menimbulkan kemusyrikan atau penyembahan berhala jikalau kita tersesat di jalan yang tidak benar. Mungkin demikian dulu tim lintas batas dimensi menyuguhkan sebuah petilasan yang syarat dengan cerita dan karena tidak ada bukti referensi yang autentik yang tertulis, jadi oleh karena itu seringkali salah kaprah orang memanfaatkan tempat-tempat seperti ini. Namun kita tetap harus percaya kepada kuasa Sang Maha Khalik. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika Anda menyukai video-video kami akan selalu menyuguhkan yang terbaik buat Anda semua. Terima kasih.